kita. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, dalam keuangan kita dan sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja, saudara, lewat setiap ucapan syukur kita. Sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Nah, kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita hari ini. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mencurahkan rohnya agar bekerja dalam kehidupan kita. Memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendaknya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amen. Dan kuncinya adalah pada ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang baik bagi kita. Nah, oleh karena itu, saudara, janganlah kita putus asa atau janganlah kita hilang harapan atas apa itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada kita ketika kita berputus asa. Bahkan itu hanya dapat menutup turunnya berkat diri kita kalau kita berputus asa, saudara. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari hati yang tulus itu akan mendatangkan berkat. Berkat yang berkelimpahan atas kehidupan kita. Nah, jadi pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan percayalah bahwa Tuhan yang setia akan selalu memberikan janjinya dan selalu akan memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik tentunya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya mau bersaksi sedikit. Akhir-akhir ini atau tepatnya 6 bulan belakangan ini memang keluarga kami dalam masa-masa yang sulit. Kalau mau dibilang, sedangkan duit pun ya tidak ada, saudara. Jarang jaga dapat. Tuhan kadang-kadang karena di pekerjaan saya seorang honorer, mau tidak mau harus mengikuti ketentuan yang ada. Orang nanti dapat gaji itu 6 bulan sekali. Nah, saudara, jadi 6 bulan belakangan ini kami survive, saudara. Kami keluarga kurang cari akal supaya boleh mau terpenuhi itu kebutuhan anak-anak dan sebagainya. Nah, saudara, dalam hati saya mungkin dalam manusia pribadi saya berkata, Tuhan, saya banyak pengeluhan, bersungut-sungut. Kemudian saya teringat bahwa ternyata Tuhan, kalau sebelumnya saya mengalami masa-masa sulit yang lalu, kenapa Tuhan membuka jalan, tapi kenapa sekarang tidak? Saya sempat bersungut-sungut. Tapi saya percaya, saya percaya lewat setiap kata-kata rohani, ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca tiap pagi, Tuhan menguatkan saya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Meskipun dalam keadaan yang sulit, ternyata tetap Tuhan menyertai. Dan di dalam saat apapun itu, ketika ada mungkin saya memang, Tuhan kita butuh ini, Tuhan kita butuh ini untuk anak-anak, berapa sekolah, berapa tugas-tugas di sekolah, kita mau bagaimana kan? Kita cuma minta pada Tuhan kita percaya, Tuhan pasti menyediakan. Betul, ternyata Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Meskipun dalam keluarga serba berbahaya, serba terbatas, tapi Tuhan menyediakan pada waktunya tepat dan cukup. Dia yang sediakan cukup, bahkan saudara. Tiba-tiba suami ada orang panggil ini, ada kerjaan di Polres Pinut dan lain sebagainya, sehingga ada sedikit berkat dan itu cukup.
Dan saya bersyukur Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Justru Dia menyediakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan menyediakan. Pernah saya uji Tuhan ketika saya dalam keadaan sulit. Saya seringkali menguji Tuhan. Tuhan, ampuni kita Tuhan. Ternyata Tuhan kita menguji orang pribadi yang salah. Tuhan di atas segala, Tuhan mampu mengadakan segala sesuatu. Bahkan tidak apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, ternyata itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Amen. Saya mengucap syukur. Dari hal tersebut saya tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Tiap pagi saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sepanjang hari itu Tuhan selalu menyertai dengan hal-hal yang luar biasa. Di kantor ketika ada dapat suruh ini kita dapat berkat. Dapat berkat dari atasan, itu saya gunakan untuk anak-anak, keperluan di sekolah dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan menyediakan. Nah, saudara, jadi saya juga mau mengingatkan kita semua untuk selalu tetap bersyukur dalam keadaan apapun, hal tersulit apapun, kita tetap bersyukur. Nah, saudara, sudah menjadi pola dalam kehidupan ini, di dunia ini, mengucap syukur itu dilakukan setelah mengalami masa-masa yang sulit, ya. Jika masih dalam keadaan yang sulit, tentu sukar bagi orang-orang mungkin untuk bersyukur. Hanya tergantung pada kondisinya. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan, saudara. Semua orang pernah mengalami pergumulan di dunia ini. Namun tidak peduli seberapa berat dan sulit kehidupan, kita dituntut untuk terus percaya dan mengucap syukur. Nah, mengapa? Dan kapan kita harus mengucap syukur? Kapan kita harus bersyukur? Bersyukurlah dalam segala hal, artinya bersyukur bukan hanya dalam mencapai sesuatu, namun bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kata bersyukur karena masih diberikan kesempatan hari ini untuk melihat dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur, saudara. Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan kedamaian di hati. Betul, saudara. Ketika dalam keadaan yang sulit, hati rasa remuk, ada yang bikin sakit hati pada orang, tapi orang coba untuk mengucap syukur, kan? Oh, makasih Tuhan. Kita tahu ada hal yang baik di balik semua ini. Pasti ada kelegaan hati yang orang akan dapatkan. Bersyukur saat kekurangan akan membuat kita merasa cukup, bahkan berlimpah. Kalau kita tidak bersyukur hari ini, kita akan selalu hidup dalam kekurangan dan kekhawatiran. Bersyukur atas lemah akan memberikan kita semangat hidup untuk terus berjuang. Bersyukur akan menjadikan kita pribadi yang kuat menghadapi setiap pencobaan. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur tidak bisa dibuktikan hanya dengan perkataan saja, saudara. Bersyukur adalah ungkapan yang benar-benar berasal dari hati kita yang tulus. Kita harus percaya pada rencana Tuhan. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rencana kita maksudnya, ketika ada sesuatu hal yang kita sedang kita lakukan tapi tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tetaplah untuk bersabar. Yakin bahwa rencana Tuhan untuk kita adalah hal yang luar biasa. Tetaplah berjuang dan berserah kepada Tuhan. Maka kasih Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya.